Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi ini kita kembali boleh bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara kasih Anda berada saat ini, kita semua mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita awali pagi ini dengan memuji dan menyembah Dia. Kita mau naikkan syukur kita di hadapannya. Dan biarlah kita selalu bersekutu dan bergaul lebih intim lagi dengan Allah kita. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari lebih sungguh lagi pujikan lagu ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari bersama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
bersamamu sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau ingin selalu bersekutu, bergaul lebih intim lagi dengan pribadi-Mu. Ya Allah, ya Roh Kudus, penuhilah setiap kami, jamalah setiap kami, penuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir lebih lagi. Sikindera lama 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 ya lama ya lama ya lama. Sikindera lama ya 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 lama. Ada kekuatan yang baru saat kami menyembah-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang baru saat kami dalam hadirat-Mu. Sikindera lama 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 lama. Kuasa-Mu Tuhan tak terbatas oleh ruang, gerak dan waktu. Engkau sanggup menjamah kami dimanapun kami berada. Sikindera lama 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 lama. Hanya dekat dengan Allah saja kami merasa tenang. Hanya dekat Allah saja kami merasa damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat pagi ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini, ketika kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan memberikan kekuatan iman pengharapan buat kami lebih lagi, untuk kami menghadapi hari-hari ini Tuhan dalam tuntunan ilahi, dalam tuntunan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Sebentar kalau kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti apa yang Tuhan maui dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada di dalam sukacita dari Tuhan. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Mari kita akan mendasari pekerjaan kita, mengawali segala sesuatu dengan firman Tuhan. Setiap kali kita berdoa, pasti ada kekuatan yang baru yang kita peroleh. Dan saat kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dalam masalah-masalah yang sulit, seringkali kita bertindak ataupun mengandalkan kekuatan kita, karena kita merasa bahwa diri kita mampu. Kita tidak pernah ataupun lupa melibatkan Tuhan setiap keputusan dan tindakan kita. Padahal di dalam Alkitab diperingatkan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu perikop, yaitu Daud di Kehila, dari kitab 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Diberitahukan kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan.
Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, katakanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka, ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Lalu berkatalah Daud, Tuhan, Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila untuk memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan, Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah salah satu contoh seorang atau pribadi yang selalu berdoa, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, Daud selalu melibatkan Tuhan di segala aspek kehidupan. Nah, kita yang sudah membaca dari kitab 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13, kita akan belajar ada 4 poin yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Yang pertama, doa memberikan hikmat di dalam bertindak. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengandalkan doa, mencari Tuhan. Yang pertama adalah doa memberikan hikmat bertindak. Ketika ada seorang yang datang kepada Daud menyampaikan keadaan atau konflik yang ada saat itu, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Apa yang didengar Daud? Daud tidak langsung bertindak, tetapi ia berdoa, bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Di dalam ayat 2, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Tidak langsung bertindak, bertanya kepada Tuhan merupakan hikmat yang ia peroleh melalui sebuah doa. Sehingga pentingnya peranan doa, disinilah kita mendapatkan hikmat untuk bertindak. Dan apa jawab Tuhan? Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Artinya jawaban Tuhan sudah membuka jalan dan petunjuk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak
melibatkan Tuhan. Kita tidak datang terlebih dahulu mengandalkan diri kita, tetapi mari dengan seperti Daud kita berdoa. Disitulah dengan doa itu Tuhan membuka jalan, menunjukkan jalan. Itulah hikmat. Berarti doa itu adalah membawa hikmat. Karena di dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kitab 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13 tadi, yaitu ketika kita berdoa menghilangkan keraguan-raguan, bahkan mendapatkan kekuatan. Di dalam ayat 3 menunjukkan ada sebuah keraguan-raguan. Di situ ingatlah sedang di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ketika bayangan ketakutan itu ada, keraguan-raguan itu ada, membuat kekuatan hilang, bahkan putus asa. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud bertanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Di sinilah keraguan-raguan itu dihilangkan, bahkan mendapatkan sebuah kekuatan. Situasi dan keraguan-raguan ini juga sering kita alami, membuat diri kita lemah, tidak berdaya, putus asa, dan percaya mulai kendor. Mari kita datang dengan doa kepada Tuhan. Seperti Daud, keraguan-raguan hilang, kekuatan timbul, bahkan kemenangan. Karena di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang kedua yang dapat kita pelajari. Yang berikutnya yang ketiga, ketika kita berdoa, ketika kita menghampiri Tuhan, kekhawatiran, ketakutan itu akan hilang. Seperti halnya yang dilakukan oleh Daud di dalam ayat 8 sampai 9. Daud adalah manusia yang biasa. Ia juga mengalami apa yang pernah ia rasakan, khawatir dan takut karena ia khawatir Saul akan memusnahkan Kehila karena Daud. Apakah yang harus dilakukan Daud? Dia datang, kekhawatiran itu dibawa di dalam doanya. Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Dia ketakutan, tetapi ketakutan itu diganti oleh Tuhan. Kekhawatiran itu diganti oleh Tuhan menjadi kekuatan. Kekuatan di mana Tuhan, bukanlah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika ketakutan, kekhawatiran, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Luar biasa, ketika khawatir, ketika takut, kita datang kepada Tuhan. Dia akan gantikan kekhawatiran itu, ketakutan itu akan hilang. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, Daud selalu berdoa. Daud selalu menghampiri Tuhan di dalam doanya. Ternyata doa itu sangat penting karena yang keempat, doa itu meluputkan dari malapetaka. Di dalam ayat 13, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan, maka Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ketika doa diampiri,
luputlah maut itu, malapetaka itu hilang. Dengan demikian Kehila diselamatkan. Daud pun luput dari ancaman pembunuhan Saul. Nah, doa akan memberikan makna yang benar-benar kalau itu kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan selama 1 bulan kita sudah merasa bahwa kehidupan doa kita itu harus kita restorasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam Mazmur 91 di situ dikatakan, kepak sayapnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, Tuhan meluputkan segala sesuatu yang tidak baik dari kehidupan kita. Mari setiap hari, setiap waktu masuklah di dalam doa. Karena di situ ketika kita menghampiri Tuhan dengan doa kita, kita akan diberi yang pertama adalah hikmat di dalam bertindak. Dan kita ketika berdoa, mengandalkan Tuhan, menghampiri Tuhan, hilanglah keraguan-raguan kita dan kita mendapatkan kekuatan. Kemudian kekhawatiran, ketakutan kita digantikan dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Tuhan meluputkan dari malapetaka. Inilah luar biasa kuasa dari sebuah doa. Oleh karena itu kita hadir di dalam setiap kegiatan kita, menghadirkan Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu. Tuhan sudah mengajarkan kami Tuhan. Di dalam doa-doa yang kami naikkan Tuhan, biarlah menjadi sebuah tindakan hikmat yang datang dari Engkau. Dan Engkau sendiri ya Tuhan yang menghilangkan segala keraguan-raguan. Dan kami mendapatkan kekuatan, kekhawatiran dan ketakutan Engkau hilangkan. Dan kami pun Engkau luputkan dari malapetaka. Kami menyadari Tuhan bahwa doa-doa permohonan kami belum benar di hadapan-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan membuat kami merestorasi doa kami untuk berkenan kepadamu. Di hari-hari selanjutnya kami berserah Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami serahkan kegiatan pagi hari ini sampai dengan malam hari atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk didoakan, bisa menulis di dalam kolom komentar doa pagi online.